Salam Pancasila. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas atensi dan perhatiannya terkait isu klan Ba'alawi. Di sini akan dibacakan press release dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara atau APATAR. Jakarta 23 Juli 2024. Pada tanggal 23 Juli 2024, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara atau APATAR yang tergabung di dalamnya beberapa organisasi Islam seperti yang pertama PKN, Barisan Kesatria Nusantara, yang kedua PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang ketiga Himanu, Himpunan Advokat NU, yang keempat Robitoh Babat Kebantenan, Lembaga Kekancingan RP Kesultanan Banten, yang kelima Balai Adat Kearyaan Tangerang, yang keenam LASNU, Laskar Nusantara, yang ketujuh Laskar Raja Wali Nusantara, yang kedelapan Laskar Mataram Raya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini mengajukan surat permohonan audiensi kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk membahas isu yang sangat penting tengah marak di masyarakat Indonesia, baik di media sosial ataupun di dunia nyata, dan mendesak mengenai ajaran kesesatan, ceramah, dan kelakuan para Habib Ba'alawi yang telah menimbulkan penyesatan, kebingungan, kegelisahan, dan kegaduhan di kalangan umat Islam yang sudah berjalan beberapa tahun tertayang di media sosial. Terjadi pembiaran yang berlarut-larut akan berdampak menyesatkan. Sehubungan dengan pentingnya permasalahan ini dan besarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat, kami berencana membawa massa terdiri dari ulama antara lain Kiai Haji Syarif Rahmat, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Yusuf Mubarak, Gus Jazuli, Tubagus Mogi Nur Fadil, dan sebagainya. Juga serta dihadiri saksi korban oknum Habib yaitu Yeda Salim yang merupakan public figure. Juga turut dihadiri oleh beberapa public figure lainnya antara lain yaitu Oka Sugawa, Fajar Umbara, Gus Irfan Pesi, dan beserta jamaah kurang lebih 2 bus serta mobil dan motor untuk audiensi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kami menilai ceramah-ceramah dan kelakuan beberapa Habib Ba'alawi masuk di antara 5 dari 10 kriteria sesat MUI, yakni adalah yang pertama, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. Di salah satu ceramah yang disampaikan seorang Habib kepada publik melalui media sosial, dan juga disampaikan kepada publik bahwa ada tokoh Habib di Tarim tidak berhaji padahal itu merupakan salah satu rukun Islam bagi yang mampu. Diajarkan bahwa Habib tersebut cukup dengan berziarah ke makam Muhammad Faqih Muqaddam saja, yang mana penyampaian ini sesat dan menyesatkan yang sama saja dengan mengurangi rukun Islam kelima yakni berhaji ke Baitullah Ka'bah di Mekah bagi yang mampu. Yang kedua, mengingkari dan atau menambah salah satu dari rukun iman yang keenam. Ada penceramah yang menyampaikan kepada publik dan terekam di video yang tersebar di media sosial bahwa percaya kepada Habib Ba'alawi selaku turunan Nabi Muhammad SAW adalah bagian pokok keimanan dan yang tidak percaya pada Habib merupakan suatu kemurtadan, yang artinya juga masuk pada kriteria sesat, menambah rukun iman dan mengkafirkan sesama muslim yang bukan kelompoknya. Lalu yang ketiga, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Yang keempat, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir. Yang kelima, melecehkan dan atau merendahkan Nabi atau Rasul dengan berbagai ceramah halu yang sesat dan tidak sesuai syariat, caci maki, radikalisme, kekerasan seksual, penjajahan doktrinal, spiritual, rasial, finansial, sembari membawa-bawa nama Rasulullah SAW sebagai leluhur dalam kesesatannya merupakan bentuk pelecehan dan merendahkan Nabi. Di mana satu kriteria sesat saja sudah merupakan suatu kemungkaran yang harus ditolak bersama, semisal pada kasus Ahmadiyah dan Lia Eden, yang hanya masuk satu kriteria sesat, meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, apalagi ini disinyalir ada 5 kriteria yang masuk dalam 10 kriteria fatwa sesat MUI, yang akan kami paparkan lebih detail dengan bukti dan saksi nanti di kantor pusat MUI. Demikian surat rencana audiensi dengan MUI ini kami sampaikan pula tembusannya kepada Jaksa Agung RI untuk menjadi perhatian dan akan bisa diberikan keputusan demi kemaslahatan umat. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara atau APATAR, Jakarta 24 Juli 2024. Presidium APATAR. Yang pertama, Muhammad Rafi'i Mukhlis, Ketum BKN.
Yang kedua, Dr. Andes Taufik CH, SHMH, Sekjen Himanu. Yang ketiga, TB Mogi Nur Fadil Satya, Ketum Robitoh Babat Kebantenan. Yang keempat, Ari Ahmad SH, Ketua Divisi Hukum Pusat PWI LS, Tembusan Jaksa Agung RI selaku Koordinator Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat atau PAKEM. Yang kedua, Direktur Deradikalisasi BNPT. Yang ketiga, Direktur Intelkam Polda Metro Jaya. Demikian press release dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. Mari rekan-rekan semua kita kawal terus isu klan Ba'alawi ini sehingga kebenaran akan terbuka dan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia akan mendapat kemanfaatan yang luas, khususnya untuk anak cucu kita di generasi yang mendatang. Salam Pancasila.